Reshuffle ini sudah 7 kali sejak 2014. Periode ini sudah 3 kali. Jadi artinya mau 4 kali, Bang. Artinya kalau sampai berkali-kali reshuffle karena argumen kinerja, itu menunjukkan sebetulnya, saya kasih catatan kritis untuk Pak Jokowi, itu persoalan leadership dan kemampuan presiden untuk mencari menteri ternyata di luar ekspektasinya atau di luar imajinasinya. Ternyata menteri-menteri yang tadinya diharapkan punya kinerja baik ternyata buruk. Oleh karena itu menurut saya proses mencari menteri dalam konteks ini saya mau katakan bermasalah. Karena bayangkan dalam 5 tahun itu hampir setiap tahun reshuffle gitu. Itu menunjukkan persoalan tersendiri dalam kemampuan presiden untuk mencari menteri. Kemudian yang lainnya saya kira yang ketiga bahwa kalau kemudian Bung Barus mengatakan bahwa Anies bukan antitesa misalnya. Sementara Andreas Parera mengatakan bahwa itu antitesa. Menurut saya ya harus diakui bahwa semangat untuk perubahan itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jansen itu memang adalah antitesa dari status quo kan. Tapi kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Anies menurut saya, sebenarnya Anies itu tidak hanya antitesa, dia bahkan sintesa. Maka saya selalu sebutnya kalau kemudian koalisi perubahan itu justru konsisten dengan tema-tema perubahan. Tema-tema perubahan, tema perbaikan, itu justru itu yang sebetulnya antitesa sekaligus sintesa dari kekuasaan hari ini. Hasil riset atau survei lembaga terkemuka yang tidak saya sebutkan, ternyata ini menarik. Jadi survei ini dilakukan kepada anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z, yang jumlahnya sekarang sudah menuju 60% calon pemilih untuk 2024. Itu ketika mereka ditanya, pada sebelum pemilu sebelumnya, karakter seperti apa calon presiden yang diharapkan oleh anak-anak muda itu. Sebelum 2019, anak-anak muda mengatakan yang merakyat, yang dekat dengan rakyat. Tapi hari ini, beberapa pekan lalu lah surveinya, ternyata tidak itu lagi Bang. Yang dijawab oleh anak muda itu adalah kami ingin calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan memiliki kejujuran yang tinggi. Integrity and honesty. Ini menurut saya ini pukulan telak. Ini antitesa dari harapan-harapan masa lalu yang kemudian ternyata mungkin anak-anak muda mengatakan tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya justru ternyata kemudian anak muda mengatakan yang lebih penting untuk calon pemimpin masa depan adalah yang punya integritas dan kejujuran. Ini artinya juga pukulan telak. Mungkin anak-anak muda mau mengatakan bahwa ada persoalan integritas yang minim di lapisan elit kekuasaan. Dan ada persoalan kebohongan yang sering diproduksi oleh elit kekuasaan. Ini kan kejujuran anak-anak muda itu. Oleh karena itu menurut saya yang dipentingkan sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita atau mungkin para politisi mencoba untuk menarik perdebatan itu pada persoalan gagasan di situ. Untuk memenuhi harapan-harapan anak-anak muda yang kurang lebih 60% akan menjadi pemilih di 2024. Nah, kalau soal reshuffle, soal yang lain menurut saya ya itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau kemudian hak prerogatif presiden ini kemudian ternyata dalam tanda petik ada sedikit tekanan begitu. Ini unik Bang, karena pada reshuffle sebelumnya, tidak ada suara partai yang semacam meminta kepada presiden untuk reshuffle. Tapi kali ini saya kaget juga, ada kader PDIP yang minta presiden untuk reshuffle gitu. Ini saya unik. Tafsir politiknya bisa saja sebenarnya PDIP mau mengatakan kami kecewa loh dengan presiden karena ternyata nggak cepat melakukan reshuffle. Ternyata kemudian misalnya presiden mau mengatakan bahwa mau reshuffle tapi kok bisa lambat gitu. Kemudian kekecewaan PDIP tentang Nasdem yang ternyata kemudian tanpa mungkin ya dugaannya tanpa kulonwun ke presiden untuk deklarasi Anies Baswedan. Saya tidak tahu apakah ada izin dari presiden sebelum deklarasi itu. Tapi data empirik yang menarik adalah Pak Surya Paloh bertemu Pak Luhut Binsar Panjaitan di London.
ini saya membacanya ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan pertemuan biasa. Jadi ada semacam faksi politik tertentu di lapisan istana yang kemudian mencoba untuk mengintervensi dinamika politik ini. Dan terakhir saya kemudian membaca bahwa yang sangat yakin bahwa akan ada reshuffle hari Rabu ini, kalau tidak salah ya Bang, itu kan ada lapisan istana tuh, namanya maaf saya sebutkan, Bang Ali Mukhtar Ngabalin misalnya. Jadi bayangkan istana sudah bicara mau reshuffle Rabu Pon, kira-kira begitu kan. Jadi kalau kemudian Rabu ini tidak terjadi, jangan-jangan yang di reshuffle Ali Mukhtar Ngabalin gitu.